Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izra Matunisa dari Prodi 1 BKIF. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi metodologi studi Islam. Lebih tepatnya, yang pertama itu adalah konsep dasar studi Islam. Definisi studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasah Islamiyah. Sedangkan untuk bahasa Inggris Islamic Studies, studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Jadi, studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Dengan pengertian lain, studi Islam ini adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses studi Islam ini mencerminkan suatu transmisi doktrin-doktrin keagamaan dari generasi ke generasi dengan menjadikan tokoh-tokoh agama mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai ke ustadz dan para ahli atau dai sebagai sentral yang hidup. Secara kelembagaan, proses ini tuh berlangsung di berbagai institusi, mulai dari keluarga, masyarakat, masjid, madrasah, dan pesantren. Di samping proses transmisi ini, studi Islam juga merupakan usaha bagi para pemeluk agama untuk memberikan respon, baik terhadap ajaran, ideologi, atau pemikiran dari luar agama yang diyakininya. Studi Islam ini sekarang cenderung berkembang di berbagai wilayah. Tidak saja di kalangan dunia Islam saja, tetapi juga di kalangan sarjana non-muslim. Menurut sarjana barat, studi Islam ini adalah tradisi barat dalam mengkaji dan meneliti Islam, sehingga menghasilkan pemikiran dan pemahaman tentang Islam. Sejalan dengan majunya perkembangan ilmu, perkembangan pula pendekatan yang digunakan di kalangan para sarjana terhadap Islam. Perkembangan ini berdampak pada makin luasnya ruang lingkup studi Islam dilihat dari berbagai dari disiplin ilmu, seperti munculnya antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya yang menambah hasanah studi Islam ini. Selanjutnya ada tujuan studi Islam. Tujuan dari studi Islam yang pertama ada untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Sehubungan dengan tujuan ini, studi Islam ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama Islam itu diturunkan oleh Allah itu adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Dari tujuan tersebut, studi ini berasumsi bahwa agama Islam ini adalah fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dan cocok dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi dasar, pembawaannya ada, dan tercipta dalam proses penciptaan manusia. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. Studi ini berdasarkan bahwa agama Islam ini sebagai agama yang samawi terakhir membawa ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia.
menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Dalam hal ini, sumber dasar ajaran agama Islam ini akan tetap aktual dan fungsional terhadap permasalahan hidup dan tantangan serta tuntutan perkembangan zaman tersebut. Yang keempat, yang terakhir, tujuannya adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Asumsi dari studi ini adalah Islam yang meyakini mempunyai misi sebagai rahmatan lil alamin tentunya mempunyai prinsip dasar yang bersifat universal dan mempunyai daya dan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan faktor-faktor potensial dari pertumbuhan dan perkembangan sistem budaya dan peradaban modern ini. Selanjutnya ada manfaat studi Islam. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut dapat ditemukan manfaat meningkatkan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya. Dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang ini menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi ke generasi selanjutnya atau mendatang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentunya mempunyai konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan manusia itu dan alam semesta itu dari kehancuran. Karena itu, Islam itu harus bisa menawarkan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan hidup yang bersifat manusiawi dan universal itu kepada dunia modern. Selanjutnya ada ruang lingkup dan aspek sasaran studi Islam. Sebelumnya saya akan membahas tentang aspek sasaran studi Islam. Yang pertama, satu, aspek sasaran keagamaan. Dalam aspek ini tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Kerangka normatifnya ini adalah seperti Al-Quran dan hadis. Sehingga Al-Quran dan hadis ini tetap dijadikan sebagai sandaran sentral agar kajian Islam itu tidak keluar dan tercerai dari teks dan konteksnya. Yang kedua ada aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan ini memerlukan pendekatan yang kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam ini sebagai aspek sasaran keilmuan ini adalah membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan ini beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman ini bernuansa Islamiyah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatif, yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Pengkajian terhadap Islam yang bernuansa ilmiah ini tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang normatif dan dogmatif saja, tetapi juga pengkajian yang menyangkut aspek sosiologis dan empiris. Pengkajian Islam ini dapat dilakukan secara paripurna dengan pengujian secara terus-menerus atas fakta-fakta empirik dalam masyarakat yang dinilai sebagai kebenaran nisbi dengan mempertemukan pada nilai agama yang bersumber dari wahyu sebagai kebenaran yang absolut. Dengan demikian, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah ini meliputi aspek kepercayaan yang normatif, dogmatif, yang bersumber dari wahyu, dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Selanjutnya, ruang lingkup studi Islam. Sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya.
Kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial yaitu realitas umat Islam. Selanjutnya ada urgensi studi Islam. Selanjutnya yaitu urgensi studi Islam. Yang pertama itu adalah satu, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Mengapa disebut problematis saat ini? Karena saat ini umat Islam ini masih berada dalam posisi pinggiran dan lemah. Lemahnya itu dalam segala bidang kehidupan, baik itu sosial dan budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam itu dituntut harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Oleh karena itu diberikan pendekatan yang rasional dan objektif, sehingga diharapkan adanya pendekatan rasional objektif ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematis tersebut. Yang kedua, ada umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana yang globalisasi. Pesatnya perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi antara bangsa, budaya, dan negara umat manusia. Pada suasana semacam ini, tentunya umat manusia itu membutuhkan aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma-norma serta pedoman dan pandangan hidup yang universal dan diakui atau diterima oleh semua bangsa. Dan apabila ilmu pengetahuan teknologi modern ini dibiarkan berkembang terus-menerus bebas tanpa kontrol dan pengarahan, maka akan menyebabkan terjadinya kehancuran dan malapetaka yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya dan peradaban manusia itu sendiri. Sehingga di sini letak urgensi dari studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang murni dan yang bersifat manusiawi dan universal yang mempunyai daya untuk mewujudkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga ada situasi keberagaman di Indonesia ini cenderung menampilkan kondisi yang keberagaman yang legalistik dan formalistik. Situasi legalistik formalistik ini menjadikan agama itu harus manifestasikan dalam bentuk ritual formal sehingga muncul formalisme keagamaan yang lebih mementingkan bentuk daripada isi. Kondisi seperti ini menyebabkan agama itu kurang dipahami sebagai dasar moral dan etika yang bertujuan membebaskan manusia dari kebodohan ataupun kebrobokan moral. Di samping itu, formalisme keagamaan yang cenderung individualistik daripada kesatuan sosial mengakibatkan munculnya sikap negatif seperti nepotisme, kolusi, ataupun korupsi. Disebut KKN ya. Oleh karenanya, signifikasi studi Islami di Indonesia ini adalah untuk mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat Muslim Indonesia secara khusus dan masyarakat agama pada umumnya. Selanjutnya saya akan bahas terkait dengan apa sih itu konsep normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep normativitas. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Studi Islam dalam pendekatan normatif adalah
suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya. Belum terdapat penalaran pemikiran manusia, belum ada. Bentuknya seperti aturan-aturan Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, yang kebenarannya itu absolut dan tidak dapat dipersoalkan. Seperti macamnya itu bentuknya seperti akidah dan muamalah. Yang kedua, saya akan bahas tentang konsep historisitas. Historisitas berasal dari bahasa Inggris yaitu history yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Unsur yang terkandung dalam historisitas seperti tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Islam historisitas merupakan sejarah kehidupan manusia yang tidak akan terlepas dari ruang dan waktu. Ini merupakan Islam real dan Islam yang senyata-nyatanya terjadi. Bentuknya yaitu penerapan secara praktis dari Islam normatif itu dalam bentuk ilmu tafsir, hadis, usul fikih, teologi, tasawuf, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan konsep normativitas dan konsep historisitas. Kedua konsep ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendekatan dan pemahaman terhadap fenomena keberagaman yang bercorak normatif dan historis ini tidak selamanya akur dan sinergi. Hubungan antara keduanya itu seringkali diwarnai dengan ketegangan tension, baik yang bersifat kreatif maupun destruktif atau merusak. Pendekatan normatif itu selalu berpijak pada teks yang tertulis dalam kitab suci masing-masing agama, sehingga pendekatan ini cenderung bercorak literatis, tekstualis, atau skriptualis. Sedangkan pendekatan historisitas itu melihat kitab suci dan fenomena keagamaan tidak melalui cara tekstualitas, namun dengan sudut pandang keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multidimensional, baik secara sosiologis, filosofis, psikologis, historis, kultur, maupun antropologis. Dari kedua pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri, tidak bisa ya, melainkan itu saling melengkapi. Kemudian perbedaan antara normativitas dan historisitas. Pendekatan normativitas ini pendekatan yang cenderung lebih absolut. Kenapa disebut absolut? Karena telah mengabsolutkan teks yang tertulis tanpa berusaha memahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya yang melatar belakangi berbagai keagamaan yang ada. Yang kedua yaitu pendekatan historisitas. Ini pendekatan yang sebagai pendekatan dan pemahaman keagamaan yang bersifat reduksionis, yakni pemahaman keagamaan yang hanya terbatas pada aspek eksternal lahiriah keberagaman manusia dan kurang begitu memahami, menyelami, menyentuh aspek batiniah eksoteris serta makna terdalam serta moralitas yang terkandung di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup normativitas dan historisitas. Yang pertama, ruang lingkup normativitas. Studi Islam dalam normativitas ini mengatakan bahwa pemahaman agama pada teks maka sebagai berikut, yaitu seperti tafsir, hadis, teologi. Yang kedua, historisitas. Studi Islam adalah historisitas mengarah pada aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat muslimnya itu mempelajari sebagai berikut, yaitu antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Selanjutnya, contoh dari normativitas. Yang pertama ada turunnya Al-Quran. Mengapa turunnya Al-Quran ini disebut dengan contoh normativitas? Karena Al-Quran ini merupakan aspek Islam yang normatif, yang kedudukannya itu absolut, sehingga kebenarannya itu yang ada dalam Al ini merupakan kebenaran yang pasti, tidak bohong. Karena normativitas ini suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu
pendekatan dari sumber-sumber hukum tentang persoalan yang ketuhanan. Oleh karena itu, normativitas ini merupakan kebenaran yang bersifat mutlak, yang murni dari firman Tuhan tanpa ada campur tangan dari manusia. Selanjutnya ada persoalan nabi palsu dan manusia pun mempercayainya. Persoalan nabi palsu dan manusia pun mempercayainya itu termasuk dengan teologi masuk ke dalam teologi, karena teologi ini pemikiran tentang persoalan terkait dengan ketuhanan. Contoh persoalan ini yaitu persoalan nabi palsu dan manusia pun mempercayainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, seseorang harus mengerti arti dari Islam normatif dan historis dengan sesungguhnya. Di dalam teologis ini sangat erat dengan normatif, karena memandang agama ini dari segi ajarannya pokok dari asli dari Tuhannya, yang di dalamnya belum terdapat ada penalaran dari pemikiran manusia. Sehingga agama ini tidak sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Ya sama seperti turunnya ayat Al-Quran ini, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini, agama akan tampil sangat prima dengan seperangkat ciri yang khas. Untuk agama ini pastinya akan menjunjung nilai-nilai luhur. Dan nilai-nilai luhur ini dibedakan dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial. Bidang sosial itu mencangkup menawarkan nilai-nilai keamanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tenggang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Kemudian untuk bidang ekonomi, yaitu menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk di bidang ilmu pengetahuan ini mendorong pemeluknya itu agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, kemudian menguasai keterampilan maupun keahlian, dan sebagainya. Demikian pula untuk kesehatan, yaitu untuk kesehatan itu memenuhi yang baik, seperti memberikan pelayanan yang baik dan dalam merawat pun ikhlas, seperti itu. Adanya dari contoh normativitas ini dapat diperkuat dengan adanya dalil-dalil dan argumentasi. Selanjutnya ada contoh historisitas. Dari contohnya tersebut adalah sebagai berikut yaitu keterlibatan suatu peristiwa yang menyebabkan sebuah ayat Al-Quran itu turun. Historisitas ini merupakan Islam yang sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Ketika Islam dilihat dari sisi historisnya ini adalah sebagaimana dalam tampak alam masyarakat ini sebagai sebuah disiplin ilmu atau ilmu keislaman. Kajian historis ini ditelaah lewat berbagai pendekatan keilmuan, sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis. Melalui pendekatan historisitas ini, sejarah ini dapat mengetahui sebenarnya dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini seseorang akan memahami agama itu keluar dari konteks historisnya karena pemahaman itu akan menyesatkan orang yang memahaminya.
Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan dengan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, atau kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, ataupun ilmu lainnya. Ilmu yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran ini bisa jadi disebut dengan ilmu asbab al-nuzul, yaitu ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran ini. Dengan ilmu asbab an-nuzul ini, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditunjukkan untuk memelihara syariat dari kekeliruannya yang memahaminya. Seperti contohnya Kunto Wijoyo itu pernah melakukan studi yang mendalami terhadap agama yang ada dalam hal ini Islam. Menurutnya pendekatan ini menggunakan pendekatan sejarah, yaitu ketika ia mempelajari Al-Quran, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada dasar kandungan Al-Quran itu terdiri menjadi dua bagian. Seperti bagian pertama itu berisi konsep-konsep dan bagian kedua itu berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamannya. Jadi bagian yang pertama itu berisi konsep-konsepnya, itu bermaksud untuk membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai Islam. Maka pada bagian kedua yang berisi kisah-kisah dan perumpamaan, Al-Quran ini mengajak untuk dilakukannya perenungan untuk memperoleh hikmah dengan melalui kontemplasi atau penyangkokan terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa historis, dan juga melalui kisah-kisah yang berisi hikmah tersembunyi, manusia diajak merenungkan hakikat dan makna kehidupannya. Banyak sekali ayat yang berisi ajakan semacam ini, tersirat maupun tersurat, baik untuk menyangkut hikmah historis ataupun menyangkut simbol-simbol. Oleh karena itu, pendekatan kesejarahan ini sangat amat dibutuhkan dalam memahami agama. Sehingga dalam situasi konkret ini bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi dari yang pertama, dari konsep studi Islam apa itu, kemudian dengan konsep normativitas dan historisitas. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan studi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang ruang lingkupnya tentang ajaran, pemikiran, teks sejarah, dan institusi keislaman. Studi Islam yang berkaitan dengan normativitas dan historisitas. Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan karena normatif berisi tentang masalah ketuhanan dan historisitas berisi nilai kesejarahan, di mana semua sejarah Islam itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya antara normativitas dan historisitas ini adalah semua ilmu pengetahuan baik agama maupun bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, terakhir ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesarnya, apabila ada kritik saran boleh disampaikan ke saya, ataupun pertanyaan boleh sekali. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.